Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Edi Saputra di channel YouTube Biji Kreatif, channel yang terus berupaya membantu teman-teman yang ingin menghentikan kebiasaan merokok ataupun yang sedang mempertahankan keputusan berhenti merokok. Kali ini saya akan memberikan satu tip tentang bagaimana menghentikan kebiasaan merokok dengan telur dan ikan. Simak, jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, sebenarnya dari seluruh jumlah perokok, ya memang mayoritas ya, dari data yang terakhir kita dapatkan di 2023, menurut data World of Statistics, itu 70% penduduk Indonesia kecanduan merokok dan nomor satu di dunia. Nah, kalau kita mengikuti data itu tentunya luar biasa besar ya jumlah perokok di Indonesia. Bisa mencapai hampir 200 juta jiwa ya, hampir 200 juta jiwa, karena jumlah penduduk Indonesia per 2023 itu saya lihat datanya ada 278 juta jiwa plus minusnya. Nah, dari jumlah perokok tersebut ada sekira 30% yang memiliki keinginan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Dari 30% itu ada 9% yang sudah berhasil, termasuk saya ya, dan teman-teman mungkin yang sudah menghentikan kebiasaan merokok dan sukses ya. Tapi itu masih terlalu kecil ya dibandingkan dengan jumlah perokok yang hari ini menjadi mayoritas ya. Lalu apa hambatannya? Kenapa orang tidak bisa menghentikan kebiasaan merokok? Ya ada dua faktor yang paling umum ya sebenarnya, karena faktor kecanduan ya, faktor kecanduan nikotin ya, dan itu menjadikan kita rindu ya, rindu terhadap rokok. Nah ini yang dominan ya, yang sulit bagi teman-teman yang sudah kecanduan rokok menghentikan kebiasaan. Dan yang kedua, ada support lagi, dorongan dari mayoritas ya, bahwa masyarakat kita ya mayoritas rokok. Jadi ketika kita ingin menghentikan kebiasaan merokok dianggap aneh, dan akhirnya orang yang sudah mempunyai keinginan merokok tadi, yang jumlahnya menurut data tadi ada sekitar 27% dari total perokok, karena sudah 21% ya, karena 9%-nya sudah berhasil, itu menjadi tertarik lagi untuk menjadi perokok karena mayoritas masyarakat kita itu sudah menganggap merokok itu hal yang lumrah, hal yang wajib ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, bagaimana kita mengelola pikiran kita agar merokok harus kita anggap sebagai hal yang tidak normal ya. Kenapa? Karena kita telah memusuhi pernapasan kita dan dorongkan asap ke dalam paru-paru ya. Padahal napas adalah sahabat kita dari mulai kita lahir hingga kita meninggal nanti. Itu adalah sahabat sejati kita. Menurut pengalaman yang pernah saya lakukan, memang sebenarnya simple saja. Yaitu bagaimana kita memanage pikiran kita untuk tidak merokok lagi. Jadi yang pertama tentu kemauan kita ya, kemauan kita untuk berhenti merokok dan keinginan kita untuk menjadi raja di dalam diri kita sendiri gitu ya. Artinya kita tidak mau lagi dijajah oleh rokok. Ya walaupun kebanyakan orang rata-rata dan mayoritas merokok, kemudian kita sudah kecanduan merokok, tetapi ketika kita sudah menguatkan pikiran kita untuk tekad tidak mengulangi kebiasaan merokok lagi, tentu itu bisa kita lakukan ya. Dan terbukti saya tidak pernah sekalipun, insya Allah ke depan tidak lagi. Di 2018 2019 awal saya menghentikan kebiasaan rokok sampai hari ini ya 2024, berarti sudah 5 tahun ya, 5 tahun. Nah,
ketika kita sudah menetapkan keinginan kita untuk menghentikan kebiasaan merokok dengan kuat, tentunya kita tidak akan tergoda lagi dengan mayoritas tadi. Karena kita anggap itu rata-rata orang yang merokok itu adalah orang rata-rata, maaf ya. Tapi di dalam pemikiran kita, karena mayoritas banyak yang merokok, tentu kita harus berpikir bahwa kita bukan rata-rata. Sebenarnya kita untuk menetapkan kekuatan pikiran kita, kemudian kita tanamkan di dalam hati untuk tidak mengulangi. Ya. Kemudian kita catatkan beberapa keburukan tentang rokok yang paling mengena di dalam diri kita, agar keputusan berhenti merokok dan semangat untuk mempertahankannya itu dapat kita jaga. Ya, terkait dengan bagaimana cara menghentikan merokok dengan ikan dan telur dan ikan, ini sebenarnya diperuntukkan bagi teman-teman yang memiliki pendapatan yang pas-pasan ya. Konsepnya sebenarnya ketimbang kita membeli rokok, kalau rata-rata rokok itu 30.000 ya, katakan per hari, lebih baik kita belikan telur dan ikan untuk kebutuhan anak kita. Dan tentunya dengan kebutuhan gizi yang cukup buat anak-anak kita, itu akan menjadi tabungan bagi kita untuk meraih sukses di masa depan. Karena kesuksesan anak-anak itu tentu akan menjadi kebahagiaan bagi kita dan kesehatan kita. Jadi itu, bagaimana kita menghentikan kebiasaan merokok dengan ikan dan telur. Ketika kita ingin membeli rokok, maka kita harus berpikir untuk membeli bahan pokok. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat.